Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama, kita akan membaca beberapa ayat. Efesus pasal pertama, kita membaca dari ayat yang 13-14 sekali lagi, lalu disambung dengan ayat 15 sampai 17. Saya membaca 13-14, saudara semua membaca 15 sampai 17. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 15 sampai 17 semua. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Aku minta supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Saudara-saudara, mengenal Dia dengan apa? Dengan benar. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami sudah berdoa, kami sudah membaca kitab suci-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, terimalah doa kami dan bukalah, celikkan mata rohani kami masing-masing pada pagi ini juga. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah bicara tentang barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan menjadi meterai daripada janji itu. Saudara-saudara, our God is God of promise. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Allah kita memberikan kitab suci sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah berjanji dengan Bani Israel melalui darah lembu, darah domba, menjadi meterai bahwa Dia sudah berjanji dengan orang Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah berjanji dengan seluruh umat manusia, khususnya kaum pilihan yang sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan, melalui tanda tangan, yaitu Roh Kudus sendiri yang menjadi meterai di dalamnya. Saudara-saudara, janji Tuhan kepada seluruh gereja adalah dijanjikan melalui pengorbanan Yesus Kristus dan darah suci yang berharga, yang menjadi harga tunai yang membeli kita kembali, yang dialirkan dari kayu salib. Saudara-saudara, darah Yesus Kristus menjadi tanda tangan Tuhan Allah berjanji dengan kita. Darah itu disebut darah perjanjian yang kekal, yang dicantum di dalam kitab Ibrani pasal ke-12. Saudara-saudara, ini merupakan satu darah perjanjian yang kekal, perjanjian yang paling indah, perjanjian yang sempurna, perjanjian yang tidak berubah. Jikalau Allah sudah berjanji dengan kita sampai mengalirkan darah Yesus Kristus menjadi tanda janji itu, maka Allah tidak akan memungkirkan janjinya. Allah tidak akan menyesal akan janjinya, dan Allah tidak akan menarik kembali apa yang sudah ditetapkan di dalam janji itu. Saudara-saudara, bukan saja mengalirkan darah Yesus Kristus untuk menetapkan janji dengan kita, janji yang baharu. Bukan saja demikian, Tuhan berkata, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang menerima janji ini. Itulah sebab di Yeremia pasal 31, di situ Tuhan berkata, aku akan menetapkan janji yang baharu dengan engkau, yaitu aku akan menyingkirkan jiwamu, hatimu yang sudah membatu, dan memberikan engkau roh yang baru, hati yang baru, hati daging yang lembut akan ku curahkan ke dalam hatimu. Saudara-saudara, dengan demikian janji dengan darah dan roh, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Yang berjanji siapa? Allah. Yang menjadi tanda tangan Yesus Kristus dengan darahnya, yang menjadi jaminan Roh Kudus yang diberikan. Saudara-saudara, ini pekerjaan Allah Tritunggal.
Allah Bapa berjanji, Kristus menggenapkan janji itu. Roh Kudus menjadi bukti janji itu. Allah Bapa merencanakan seluruh janji yang kekal itu. Yesus Kristus dari kekal turun ke dalam sementara, masuk di dalam sejarah untuk mengalirkan darah, menggenapkan janji yang sudah direncanakan itu. Dan Roh Kudus yang kekal memberikan meterai di hati setiap orang yang terima janji itu, menjadi jaminan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu sebab Paulus berkata di sini, ketika engkau percaya kepada Dia, engkau menerima Roh yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, saudara-saudara, maksudnya Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima janji ini untuk berdiam di dalam orang itu sampai selama-lamanya. Dari janji ini ada meterai, meterai ini menjadi jaminan sampai selama-lamanya. Dan di sini kita melihat dengan jelas ada 3 tahap keselamatan yang kita alami. Saya mengatakan sekali lagi, 3 tahap di dalam keselamatan yang utuh itu yang kita alami. Pertama adalah keselamatan yang merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang suci. We will change our position from being a sinner to be a saint. Saudara-saudara, kita menjadi orang kudus, orang suci dari Tuhan Allah. Karena pada saat kita menerima Yesus Kristus, saat kita percaya kepada Dia, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita, dan kita mempunyai status surgawi yang baru. Nanti kalau waktu kita berkhotbah sampai di Efesus pasal ke-2 ayat ke-5 dan 6, dia akan melihat dengan jelas. Sekarang juga, bukan dulu, sekarang juga kita sedang duduk bersama dengan Yesus Kristus di dalam surga. Bukan menanti, menunggu sampai Kristus datang kembali. No, we are now sitting upon heaven together with Jesus Christ. Saudara-saudara, itulah satu status. Siapa orang Kristen? Orang Kristen, orang surgawi yang bertamu di dunia ini. Semua, 1, 2, 3. Orang Kristen, orang surgawi yang menjadi tamu di dalam dunia itu. Sebab itu konsep itu harus jelas. Dunia ini bukan rumahku. Meskipun aku mempunyai rumah di dunia ini, secara sementara saya menjadi tamu di dalam dunia. Saya harus mengakui saya hanya tetamu, saya hanya musafir, saya hanya berapa puluh tahun saja. Kalau bisa umur 100 tahun, puas? Saya tidak mau, terlalu tua, saudara-saudara. Kalau bisa 200 tahun lebih puas, saya tidak mau. Tidak ada orang kenal saya, semua bilang saya kayak setan waktu itu. Saudara-saudara, ini bukan dunia, ini bukan rumah kita. Ini hanya sementara saja. Kita harus pergi, harus keluar dari dunia pada satu hari. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan kalau waktu kecelakaan, kesulitan, penyakit yang keras, kemiskinan atau keadaan bangkrut dan sebagainya tiba kepada seseorang, seolah orang itu ambruk dan tidak mempunyai kekuatan menang, itu bagaimana. Tapi saudara-saudara, jangan lupa, saudara harus jangan berhenti hubungan baik dengan Tuhan, karena kekuatan yang sejati hanya dari sana, yang membuat engkau bisa kuat, bisa tabah, bisa berdiri tegar menghadapi segala kesulitan itu dari Dia. Dan roh yang kekal sudah berada di dalam dirimu. The eternal spirit had been given, and He is the assurance of the eternal life indwelling in your heart. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah berada, berdiam di dalam hati kita, memberi jadi satu jaminan, kekuatan bagi kita. Dan saudara-saudara, di Efesus pasal 4 ayat ke-30 dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus, karena Dia adalah jaminanmu yang dimeteraikan untuk kepada hari penebusan. Saudara-saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Apa artinya? Roh Kudus setelah memperanakkan kita, Roh Kudus seperti seorang ibu yang sudah melahirkan anak. Dia mendampingi anak itu dari pagi sampai malam. Setiap hari tidak meninggalkan dia. Sebagaimana seorang ibu mencintai bayi yang dilahirkan oleh dia melalui kandungan 9 bulan lebih. Dia begitu mencintai bayi. Dia mempunyai perasaan tanggung jawab untuk anak ini sampai seumur hidup, sampai selama-lamanya. Tetapi waktu akan mencegah dia untuk meneruskan diri di dalam menyertai dengan anak.
Itu sebab hatinya terus mempunyai pikiran tentang anak. Inilah ibu. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus roh kekal. Dia akan berada di dalam hati kita, bertinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Dan dia seperti seorang ibu yang mencintai anak, memperhatikan semua gerak-gerik, semua bahaya, semua lingkungan yang mungkin mengancam anak itu. Saudara-saudara, demikianlah Roh Kudus berada di hati kita. Dia mengetahui segala pikiran kita. Dia mengetahui segala pencobaan yang timpa kepada kita. Dia mengetahui segala kesulitan yang boleh kita alami. Dan Roh Kudus mau membimbing, memimpin. Itu sebab di dalam bahasa Greek disebut sebagai parakletos. Parakletos berarti penghibur yang mendamping di pinggirmu selama-lamanya. Roh Kudus tidak membuang kita. Roh Kudus sudah menjadi jaminan. Roh Kudus sudah menjadi meterai. Dan Roh Kudus menjadi pelindung, penghibur, penasehat, dan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam keadaan demikian Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berada di dalam. Roh Kudus membimbing, mencintai engkau, menghibur, menguatkan engkau. Dan engkau jangan karena engkau membangkang, tidak taat, akhirnya engkau menjadikan dia sedih. Saudara-saudara, jangan menyedihkan Roh Kudus. Jangan membuat susah Roh Kudus yang demikian mencintai engkau. Ini penasehat yang luar biasa di Efesus pasal 4 ayat ke-30. Nah, saudara-saudara, orang Kristen tidak mungkin, dengar baik-baik, orang Kristen yang sudah diperanakan pula tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Jadi ada dosa terhadap Roh Kudus yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menerima Tuhan atau mereka yang di luar Kristus. Tetapi ada kemungkinan juga kesalahan-kesalahan yang kita berbuat sebagai orang Kristen terhadap Roh Kudus yang diberikan. Misalnya kita memadamkan gerakannya, atau kita menyedihkan dia, atau kita kurang taat dan tidak mau mengerti makna arti pimpinannya. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau kita mendengar saksi, setelah dengar saksi ada sesuatu gerakan, ada sesuatu pimpinan Tuhan, lalu kita kerjakan, itu berarti kita taat akan gerakan dan pimpinan yang sudah diberikan kepada kita. Dan gerakan kalau ditaati, langsung hidup kita dan arah hari depan kita, pelayanan lain sekali. Demikian gereja ini, kita harus peka, selalu peka. Adakah pimpinan Tuhan yang baru? Adakah rencana yang kita belum kerjakan? Adakah sesuatu pencerahan yang baru sehingga gereja ini dipimpin terus, sehingga kita tidak ketinggalan. Bukan ketinggalan zaman, ketinggalan langkah Roh Kudus. Saudara-saudara, dengar kalimat ini. We must not left behind the steps of Holy Spirit. Di dalam konsep saya, apa yang disebut kebangunan rohani, yaitu sesuatu pengaturan untuk mempercepat langkah yang sudah lama dari gereja untuk sesuai dengan langkah Roh Kudus dan kecepatan yang direncanakan oleh Allah. Itu namanya kebangunan rohani. Revival is to speed up the slowing down step of the church and force by Holy Spirit to adjust ourselves in the original speed and original will of God for His planning in the church. Saudara-saudara, rencana Allah bagi gereja itu ada satu speedo, ada sesuatu kesempatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tapi kita karena kemalasan, karena kita mengabaikan atau kita mempunyai alasan yang banyak, kita tidak bisa catch up. Kita tidak bisa jalan. Itu sebab orang bilang, aduh kalau mengikuti Stephen Tom melayan itu susah, dia terlalu dinamis, terlalu cepat, nanti ini, nanti itu. Kita tidak keburu. Saudara-saudara, maafkan, justru karena kita terlalu santai, tidak mau segala sesuatu didesak. Maunya pelan-pelan, kerja ya boleh, tidak kerja ya boleh. Jangan ganggu saya toh, saya tidak biasa cara itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak biasa caramu. Jangan kamu selalu mengatakan, saya tidak biasa cara dinamis merubah ini. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak gereja puluhan tahun tidak maju? Justru karena mereka mau budget sistem. Kalau tidak ada pengaturan, kalau tidak ada uang cukup, tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semua teratur. Itu sudah diikat oleh tradisi daripada organisasi barat yang mematikan gereja. Sekarang di gereja di barat, yang paling besar organisasi, yang paling banyak uang, yang paling pintar dalam pengalaman budget system, semua banyak yang mati. Kenapa?
Karena mereka tidak lihat dinamika Roh Kudus memimpin. Pada waktu Roh Kudus memimpin, kita harus peka. Kita lihat, kita mengetahui sesuatu yang ada perubahan yang baru. Kita berkata, Tuhan, saya mengikuti. Itulah memelihara engkau berada dalam kondisi terus menerus yang disebut revival, kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani bukan membagairkan emosi. Sesudah itu pulang tidak kerja apa-apa. Kebangunan rohani adalah mengikuti jejak kaki Roh Kudus dan speednya terus dijaga sama, sinkron dengan rencana Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, konsep ini perlu merubah konsep kita sehingga kita mulai mengerti lebih banyak bagaimana harus kita meninggalkan kemalasan, kebiasaan kita yang tidak bergerak, terlalu statis, tetapi cepat melangkah sesuai apa yang Tuhan pimpin. Saudara-saudara, tadi saya berkata di sini tentang 3 hal, 3 tahap keselamatan yang kita alami. Pertama, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita diberikan status yang baru. Itu ada keselamatan di mana kita mendapat status sudah diselamatkan. Sudah. Siapa engkau? Orang suci. Di dalam keadaan bagaimana? Di dalam Kristus. Engkau siapa? Saya anak Allah. Jadi kita melalui iman menerima Yesus Kristus, kita diberikan Roh Kudus, kita dijadikan orang suci, kita adalah anak Allah, dosa kita diampuni, kita sudah menerima penebusan, kita sudah mempunyai status yang baru. Ini ada keselamatan tahap pertama. Positionally speaking, we have been changed from being a sinner to become a saint in Christ, as a son of the living God. Ini pertama. Tahap kedua, yaitu setelah kita diselamatkan, lalu kita dipimpin oleh Roh yang sudah berada di diri kita, terus menuju kepada detik terakhir, di mana Allah akan menggenapi keselamatan yang sudah dikerjakan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu periode yang paling panjang. Ini disebut progressive holy life, progressive sanctification of the work of God. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan Allah untuk mengkuduskan kita terus menerus di dalam sesuatu progresif, di dalam satu kontinuitas daripada pekerjaan Roh Kudus setiap hari, membersihkan sehingga kita dirubah terus menerus, makin lama makin menuju kepada kesempurnaan yang terakhir. Nah, saudara-saudara, ini tahap kedua. Jadi tahap pertama itu mengenai status, tahap kedua itu mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, keselamatan di dalam status, kita sudah diselamatkan. Keselamatan yang kita alami tahap kedua di dalam hidup sehari-hari. Kita sehari-hari harus mentaati Roh Kudus. Kita sehari-hari menjalankan apa yang dituntut di dalam kitab suci. Kita sehari-hari berjalan dengan Tuhan Yesus, memuliakan Dia, memfaedakan orang lain. Kita sehari-hari menjalankan prinsip-prinsip Alkitab untuk dipraktekkan ke dalam hidup kita pribadi, hidup kita berkeluarga, hidup kita di dalam masyarakat, dan hidup kita di dalam bernegara dan sebagainya. Ini disebut akan the living, yaitu kehidupan kita, bukan hanya status, tetapi our daily living. Setiap hari kita mengalami kuasa keselamatan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, dan ini menuju kepada tahap yang ketiga, yaitu satu penggenapan, the consummation of the redemption of God on His elect. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan akan mengalami satu kesempurnaan seluruhnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kedudukan baru dan penyempurnaan, di tengah-tengah ini adalah proses yang panjang sehari-hari di dalam perjalanan mengikuti Yesus Kristus. Kita sering gagal, kita sering kurang setia, kita sering kurang taat, kita sering kurang memuaskan hati Tuhan. Namun demikian Roh Kudus terus bekerja sebagai Parakletos, memimpin kita, memberkati kita, memberi nasihat, mencerahkan kita, iluminasi kepada kita. Akhirnya kita karena ketaatan terus, dirubah terus, makin berubah, makin baik, makin akhirnya kita menuju ke satu hari tetap tidak sempurna. Bagaimana? Kita akan disempurnakan, consummated, made perfect.
Di dalam bahasa aslinya itu pasif. Kita akan disempurnakan. Perbedaan doktrin Katolik dengan Protestan. Ada Katolik mengatakan orang itu memang sudah diselamatkan, masih banyak dosa. Maka kalau dia sudah mati pun jiwanya masih berada di dalam api penyucian. Api penyucian sebelah sini begitu panas, sebelah situ begitu dingin. Di sini seperti neraka panasnya, di situ seperti gunung es. Maka jiwa itu dikoyak-koyak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu purgatory. Api penyucian akhirnya baru bisa naik ke surga. Yang kita ketahui menurut kitab suci adalah pengkelolaan di atas bumi ini, di mana kita dilatih, diolah, kita diuji, kita dipukul, dicambuk, kita didisiplin, dididik supaya kita makin lama makin taat kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak melawan akan Dia, akhirnya kita akan menunggu kepada satu konsumasi, atau bukan konsumsi, konsumasi itu penyempurnaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia sudah bekerja dari permulaan dan Dia akan menggenapi pekerjaannya. Dia sudah mulai, Dia akan mengakhiri. Dia sudah menanam iman, Dia akan membuat iman itu menjadi komplit. Saudara-saudara, Ibrani pasal 12 ayat kedua berkata, pandangkanlah Yesus Kristus yang menjadi pemimpin iman kita. Di dalam terjemahan yang lebih jelas adalah yang mengadakan dan yang menyempurnakan. Jesus Christ is the creator of our faith, and He is also the accomplisher of our faith. Dia yang mengadakan dan Dia yang menyempurnakan. Dia memberikan benih dan Dia akan menjadikan benih itu bertumbuh sampai akhirnya sempurna. Tahap ketiga itu tunggu Kristus datang kembali. Kita akan mengalami. Saudara-saudara, jadi kita mengalami keselamatan pertama secara status. Kita diselamatkan. Buktinya, darah Yesus membersihkan hatiku. Asuransinya, Roh Kudus berada di diriku. Kedua, di tengah-tengah perjalanan menuju kepada ajalku, menanti kedatangan Yesus Kristus, itu satu progressive sanctification, pimpinan melalui Roh yang sudah berada dalam diri saya, terus memberikan pencerahan kepada saya, karena sudah dijanjikan. Ketiga, Yesus datang kembali, saya akan disempurnakan total. Puji Tuhan. Inilah jaminan Tuhan. Inilah hidup orang Kristen. Tidak ada agama yang menawarkan ini. Dan kalau tawarkan tidak mungkin terjadi, karena hanya Allah Tritunggal yang bisa mengerjakan ini. Allah Bapa mengirim anaknya, inkarnasi, mengerti kesusahan, mati bagimu. Allah Anak yang sudah sukses, sudah mengalahkan dosa, bangkit pula dari kematian, naik ke surga. Bapa dan Anak mengirim Roh Kudus untuk berdiam di dalam hatimu, mendidik, mengajar, memberikan pengkoreksian, pencerahan, penghiburan, nasihat, dan kekuatan yang diberikan. Sampai akhir Yesus datang kembali. Waktu itu orang yang sudah memiliki Roh Kudus, semua orang suci yang terpilih akan berjumpa dengan Kristus untuk menuju kepada kekekalan. Tidak ada agama seperti ini. Tidak ada ajaran seperti ini. Tidak ada jaminan seperti ini. Tidak ada roh yang berdiam di hati orang seperti ini, kecuali apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, setelah Paulus mengatakan, saudara-saudara Efesus, engkau sudah menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Istilah jaminan di sini di bahasa Greka boleh dimengerti seperti down payment. Saudara-saudara, engkau membeli rumah, engkau mengatakan sekarang saya memberikan down payment. Sudah down payment itu sudah diberikan, lalu engkau mendapatkan sepucuk surat jamin engkau sudah berhak menuju kepada pemilik sebagai pemilik rumah yang sudah kau bayar down payment. Ini jaminan ini, down payment ini sudah diberikan, sekarang sudah dikasihkan cap, kasihkan bukti itu rumah ada rumahmu. Cuma tunggu hari yang sudah ditetapkan. Demikian orang Kristen menunggu Yesus Kristus datang, karena down payment itu sudah ada dan bukti itu sudah diberikan. Kami sudah mendapatkan satu asuransi, satu jaminan, yaitu Roh Kudus berada dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, sekarang orang yang mempunyai Roh Kudus dalam hati, orang yang mempunyai hidup yang baru, bagaimana dia harus hidup?
dia mulai hidup secara vertikal tambah dengan horizontal. Begitu banyak agama mengharapkan mempunyai hidup vertikal, tapi selalu gagal. Tapi di sini kita melihat dua-dua itu sukses, dua-dua itu ada. Secara vertikal kita melalui ketaatan di dalam Kristus yang menyatakan ketaatan kepada Allah, kita diterima oleh Allah Bapa. Dengan sekali lagi, in the obedience of Jesus Christ, we put our obedience, and our obedience in Christ, which obey God, will be accepted by the Father. Saudara-saudara, karena kita mentaati kepada Kristus yang adalah yang betul-betul taat kepada Allah Bapa, maka ketaatan kita di dalam Kristus menjadi ketaatan yang diterima oleh Bapa. Nah, saudara-saudara, jangan lupa, tanpa ketaatan Kristus, Allah tidak pernah menerima ketaatan siapapun. Karena ketaatan kita itu semua palsu. Tetapi ketaatan kita itu baru diakui oleh Allah jikalau Kristus sudah mewakili umat manusia. Kristus sebagai wakil, Christ as a representative of the whole mankind, to show forth the true obedience, true submission before the sovereignty of God. Saudara-saudara, yang Tuhan tuntut dari Adam tidak kelihatan suksesnya. Yang Tuhan tuturkan kepada Adam tidak dijalankan. Adam menjadi orang yang berontak kepada Tuhan Allah, dan Adam menjadi wakil yang gagal bagi umat manusia. Sekali lagi, Adam menjadi wakil yang gagal bagi umat manusia, sehingga apa yang tidak digenapi di dalam Adam, apa yang tidak diberikan melalui Adam, itu kita hanya menunggu kepada wakil yang kedua. Dan di dalam mata Tuhan hanya dua wakil. Wakil pertama Adam, wakil kedua Kristus. Hanya dua wilayah. Wilayah pertama Adam, wilayah kedua Kristus. Hanya dua eksistensi. Eksistensi pertama Adam, eksistensi kedua Kristus. Adam and Kristus. Di dalam Adam, di dalam Kristus. Saudara-saudara, di dalam Kristus ketaatannya dia menjadi sumber di mana kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Ini tercantum di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ke-10. Karena ketaatan Kristus ya, menuju kepada sempurnaan, maka dia menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang di dalam segala zaman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sesudah itu, maka orang di Efesus yang sudah menerima Roh Kudus, Paulus mengatakan ayat ke-15, sekarang kita membaca bersama-sama. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Iman kepada Yesus, kasih kepada semua orang. Semua 1, 2, 3. Iman kepada Yesus, kasih kepada semua orang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Iman kepada Yesus Kristus, kasih kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, iman kepada Yesus di sini artinya adalah iman yang ada ketaatannya. Jadi bukan percaya sesuatu yang berada. Percaya sesuatu yang berada itu adalah semacam keadaan tindakan yang irrelevan dengan apa yang kau percaya. Misalnya, kita percaya di dunia ini ada orang pernah hidup namanya Hitler. Kita percaya kalau di dunia pernah ada orang namanya Mao Zedong. Kita percaya di dunia ada orang yang pernah ada namanya adalah Kennedy. Tetapi percaya mereka pernah ada tidak ada hubungan dengan saya. Ini bukan istilah itu yang dipakai. Di sini dipakai adalah iman yang mentaatkan diri, melibatkan diri, mempartisipasikan diri. Nah, saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus bukan belief saja, believe in, believe and obey, trust in Him. Artinya, di sini kita percaya dan mentaatkan. Di sini kita percaya dan kita mempertaruhkan kita di dalam submission kepada Yesus Kristus. Ini yang diartikan di sini. Paulus berkata, oh saya sekarang dengar apa? Dengar berita yang datang kepadaku. Paulus, aku memberitakan sesuatu ya. Orang di Efesus itu bagus sekali loh. Kau tahu bagus? Karena mereka begitu percaya kepada Tuhan, mereka taat kepada Yesus Kristus. Oh, Paulus mendengar, dia suka sekali. Dia penuh dengan sukacita mendengar orang Efesus mempunyai iman yang mendatangkan ketaatan
pendekatan kepada Kristus. Sudah itu aja? Tidak. Mereka yang sudah menerima Tuhan mengasihi sesama orang suci. Jadi asal orang kudus yang diselamatkan, mereka menjadikan saudara sendiri. Tidak peduli mereka miskin, mereka kaya, asal mereka betul-betul menerima Yesus Kristus, sudah dirubah status menjadi orang suci, maka mereka mencintai semua orang suci. Saudara-saudara, di sini kita melihat vertikal, iman dan taat kepada Dia. Horizontal, mengasihi dan mendekati semua orang. Nah, saudara-saudara, biar kita menjadikan diri kita seorang yang boleh menjadi contoh dan membiasakan diri suka mendekati orang dan suka menerima orang dan memberikan sesuatu kesopanan, kesungguhan, sincerity, integrity kepada sesama manusia, khususnya mereka anak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 16 dikatakan mengenai orang suci, mereka indah dan mereka baik yang kusukai. Saudara-saudara, mengenai kaum yang suci. Jadi setiap kali bicarakan tentang orang Kristen, tentang orang suci, engkau senang. Karena apa? Karena mau mengetahui mereka bagaimana beriman, mereka bagaimana diselamatkan oleh Tuhan. Semua yang dicintai oleh kita adalah yang dicintai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, akhirnya berkata, barang siapa mencintai Allah, maka dia harus mencintai anak-anak yang sama-sama dilahirkan oleh Allah. Amin. Sekali lagi, barang siapa mencintai Allah, maka dia harus mencintai anak-anak Allah yang lain, yang sama-sama dengan dia yang dilahirkan oleh Allah. Kita membaca 1 Yohanes pasal yang ketiga, dari ayat pertama. Saudara, sampai saya berhenti saudara membaca, saya akan membaca dulu. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat kedua semua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab itu kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Semua membaca ayat ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pengalaran hukum. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempunyai cinta kepada Allah, maka lihatlah betapa besar kasih-Nya yang sudah dikaruniakan kepada kita, karena kita sudah dijadikan anak-anak-Nya. Bukan saja demikian, 1 Yohanes pasal 3, kalau engkau baca lagi, di bagian akhir mengatakan, jikalau engkau tidak bisa mencintai saudaramu yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mencintai Bapakmu yang tidak kelihatan? Jadi saudara-saudara, di sini Efesus Paulus mengatakan, saya melihat engkau mempercayai Tuhan dan taat kepada Dia. Akibatnya adalah engkau mengasihi semua orang suci. Saudara-saudara, orang-orang yang lebih remeh dari kita, lebih hina dari kita, lebih miskin dari kita, bisakah engkau mencintai mereka? Saudara-saudara, satu kali saya dapat pelajaran waktu saya berkhotbah di tengah-tengah orang yang luar biasa primitifnya. Nah, di tempat pedalaman Borneo yang 20 tahun yang lalu, bukan sekarang sudah lebih maju. Wamena saja sudah berapa 7 tahun sudah maju banyak sekali. Sudah 20 kira-kira 21 tahun yang lalu saya berada di pedalaman Kalimantan di Sarawak. Saudara, satu hari saya melihat orang yang datang itu seumur hidup tidak mandi. Saudara bisa bayangkan kalau 3 hari tidak mandi baunya bagaimana, apalagi seumur hidup. Bayangkan. Dan mereka itu paling takut air, tinggal di pegunungan, takut air. Kalau tidur berada di atas pohon. Jadi tidurnya di atas pohon. Kok tidak jatuh, itu herannya.
Itu heran luar biasa. Pada waktu mereka disuruh ikut kebaktian setelah menjadi Kristen, ada orang menerjemahkan ke dalam bahasa mereka. Mereka disuruh tidur di kamar yang jubinnya rata, tidak bisa. Mereka tengah-tengah malam bangun, pergi ambil berapa batang kayu, baru bisa taruh di belakang. Baru bisa pohon, baru bisa tidur. Itu orang namanya orang Penan sama orang Punan. Orang Penan, orang Punan, bentuknya seperti kita manusia. Kok memang manusia. Kulitnya putih, lebih putih dari saya. Matanya sipit sekali. Orangnya pendek-pendek dan matanya tidak mau buka besar. Karena mereka hidup di tengah-tengah rimba, di tengah-tengah itu pohon-pohon, dan jarang melihat matahari yang bersinar seperti lapangan terbuka begini. Mereka selalu begini, matanya begini. Waktu saya berkhotbah di tengah-tengah mereka, saya khotbah dalam bahasa Indonesia yang mirip Melayu, bukan? Milik orang Malaysia, bukan? Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Murut, diterjemahkan ke dalam bahasa Penan. Saudara-saudara, lalu kalau saya sudah khotbah satu kalimat, mau nunggu kalimat kedua, mesti tunggu 2 orang. Dan bahasa mereka panjang sekali, jadi mulut saya terus datang mau ngomong. Saudara-saudara, satu hari pada waktu saya khotbah selesai, turun, saya capek sekali berada di situ. Seorang panggil saya, anaknya itu kejang. Anaknya matanya sudah begini, sudah mati. Dan itu anak kecil itu digendong oleh dia. Dia bawa anak ikut kebaktian dari pedalaman jalan kaki 5 hari. Ikut kebaktian saya pimpin jalan kaki. Nanti kalau waktu saya ceritakan lagi tempat-tempat yang pernah saya pergi dan bagaimana Tuhan bekerja. Saudara-saudara, waktu saya datang mendekati dia, mau doakan anaknya, waduh, baru saya tahu di dunia ada bau yang begitu keras. Seumur hidup tidak mandi baunya. Saudara-saudara, tapi bagaimana? Ini orang Kristen, anak Tuhan, yang Kristus mati bagi dia. Sekarang dia menggendong anak yang mau mati. Bagaimana? Nah, saudara-saudara yang terlalu bersih mesti diantar satu kali ke situ. Engkau yang sedikit saja debu sudah tidak bisa tahan, mesti menginjili situ 1 bulan baru tahu bagaimana. Saudara, waktu itu ingat kayak ayat ini. Taat kabar Tuhan, cintalah segala orang suci. Oh, dia pegang tangan saya, tidak bisa pergi. Doakan anak saya. Saudara-saudara, dan puji Tuhan, di tengah-tengah doa itu Tuhan menyatakan mujizat, menyembuhkan anak itu. Keluar busa-busa banyak, matanya gini, kenyang. Tidak lama lagi, balik menangis, terus sembuh. Oh, ibunya itu langsung mengalirkan air mata, pegang tangan saya lebih, tidak boleh saya pergi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati saya sangat ngeras melihat keadaan demikian. Saudara-saudara, anak Tuhan itu macam-macam. Sebelum 2 minggu saya berkhotbah di situ, saya baru khotbah di York University, Windsor University, University of Toronto. Berkhotbah kepada orang kaum intelektual, berkhotbah kepada tempat yang paling mutakhir, paling baru. Tapi sesudah saya lihat jadwal, sesudah itu ke pedalaman daripada Sarawak. Waktu saya berada di situ, lihat yang kupingnya begitu panjang, melihat orang yang tidak mandi, melihat orang yang begitu terbelakang. Dan di dalam 28 hari di situ, saya cuma 1 hari mandi di kamar mandi. Waktu lain mandi di kali. Saudara-saudara, waktu saya melihat ini juga anak Tuhan, ini juga ditebus oleh Yesus Kristus, saya mulai belajar. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga diberikan hak mencintai sesama yang ditebus oleh Tuhan. Jikalau kita mengatakan aku tidak bisa mencintai saudara yang aku kelihatan, maka omong kosong, kita mencintai Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kalau kita mencintai sesama, khususnya orang ditebus oleh Tuhan, jangan kita menghiraukan apakah kerugian, apakah korban kita. Karena semua ini kalau dibandingkan dengan Kristus yang mati bagi kita, itu tidak ada artinya. Saudara-saudara, dan Paulus mengatakan, karena ini maka saya berdoa selalu berucap syukur bagimu di hadapan Tuhan. Aku minta kepada Tuhan Yesus supaya mencelikkan matamu, sehingga engkau boleh mengenal Dia dengan sejati. Ayat ke-17. Di dalam ayat ke-17 Paulus memakai satu istilah, mengetahui secara sejati. Berarti apa? Banyak orang mengenal Kristus secara tidak sungguh-sungguh, atau mengenal Dia secara tidak sejati. Kenapa? Karena banyak kelabu, banyak hal yang telah menutup akan pandangan, sehingga kita tidak melihat dengan sungguh.
Paulus berkata, aku bersyukur bagimu, aku berterima kasih bagimu, aku selalu berdoa di hadapan Tuhan bagimu, dan aku bersyukur bagimu di hadapan Tuhan, dan aku berdoa supaya Tuhan mencelikkan matamu, mencelikkan mata hatimu, mencelikkan mata rohanimu, sehingga engkau boleh melihat Tuhan dengan pengertian lebih sejati. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu hal yang penting sekali. Dan di dalam pengertian pengetahuan di dalam seluruh kitab suci itu bertahap-tahap perbedaannya. Dan setiap kali pengetahuan dan pengenalan yang sejati mengandung arti mempunyai persekutuan dengan yang kau tahu secara pribadi. Nah saudara-saudara, saya ambil contoh. Sebelum kau menikah dengan istrimu, kau kenal dia. Setelah kau nikah dengan istrimu, kau juga kenal dia. Apakah perbedaan? Sebelum menikah dengan dia, pengenalanmu adalah semacam pengalaman kognitif. Tapi setelah menikah dengan dia, bersetubuh dengan dia, pengenalanmu adalah pengenalan setelah ada relasi. Setelah ada satu relasi intim, ada satu persatuan, ada sesuatu hubungan erat yang tidak bisa diganti dengan kognitif. Itu artinya, saudara-saudara, Paulus berkata, aku berdoa kepada Allah supaya mencelikkan mata rohanimu dan engkau boleh mengenal Tuhan di dalam pengetahuan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Kita makin mendekati Tuhan, makin beriman dan taat kepada Dia, makin bersekutu melalui Roh Kudus dengan Tuhan, makin kita mengenal Tuhan dengan sejati. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua minta kepada Tuhan memberikan kita sesuatu sukacita surgawi, mengetahui bahwa Roh Kudus sudah berada di diri kita, yang akan menghibur, mengkuatkan kita, dan beri kekuatan kepada kita untuk tidak melukai, tidak menyedihkan Roh Kudus. Juga kita berdoa supaya Tuhan mengajar kita hidup vertikal iman dan bertaat kepada Tuhan, dan secara horizontal kita mencintai sesama kita, khususnya mereka yang sudah ditebus, sudah dijadikan orang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, berdoa bagi diri kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah diberitakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk pengajaran Roh-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah dikaruniakan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami masing-masing, beri kekuatan kepada kami, dan beri kepada kami juga kuasa atas yang memberikan ketegaran kepada kami yang berada di dalam dunia ini. Saudara, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, baik di dalam emosi maupun di dalam ekonomi, maupun di dalam keluarga, atau maupun di dalam hubungan-hubungan relasi dan sebagainya. Tuhan sendiri memberikan kekuatan, Tuhan memimpin, dan Tuhan sendiri akan mengulurkan tangan untuk memberikan sesuatu penghiburan dan kekuatan yang baru untuk memberikan sesuatu jaminan hidup kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga merubah hidup kami yang lebih taat kepada Tuhan dan lebih mencintai sesama, sehingga kami boleh hidup di dunia seperti hidup di surga, memuliakan Tuhan dan membawa kembali segala kemuliaan yang berasal dari Tuhan kembali hanya kepada Tuhan saja. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya gereja di seluruh dunia umumnya, dan gereja di sini khususnya, Tuhan celikkan mata sehingga kami bukan mengenal Tuhan secara lahiriah, mengenal secara keintiman, hubungan relasi pribadi, mempunyai pengertian yang sejati di hadapan Tuhan. Dengar doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.